Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan puncak daripada nikmat ini adalah Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita jadi lebih tahu siapa pencipta kita, apa tujuan kita diciptakan dan apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kita bisa meraih kebahagiaan di dunia ini dan juga mendapatkan panduan hidup. Dan juga kita jadi mengetahui ternyata ada kehidupan abadi di akhirat sana. Dan insya Allah kita sepakat tentunya kita duduk bersama-sama di rumah Allah ini, dalam majelis ilmu. Salah satu tujuannya adalah untuk itu. Semoga Allah ikhlaskan niat dan menjadikan ini sebagai tambahan amal soleh kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan juga diucapkan salam hormat kepada beliau. Dia adalah utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, di pekan pertama, pekan kedua, di hari Rabu kita akan bahas kajian dosa-dosa besar. Pekan ketiga kemarin kita sudah membahas inspirasi hijrah. Dan pekan keempat, dan bila ada pekan kelima kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di media dan juga di kantor kami. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, selalulah maksimalkan waktu-waktu kita ini di atas ketaatan kepada Allah. Sibukkan dari ibadah kepada ibadah yang lain. Agama ini semuanya nasihat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Bahkan sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW ulangi dalam sabda beliau yang lain. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Salah satu maknanya adalah agama ini semua berisikan nasihat. Maka orang yang membutuhkan agar dia bisa selamat dan meningkat kualitas hidupnya, dia butuh nasihat. Dan yang terbaik adalah agama. Bagi orang yang ingin memberikan panduan atau ide kepada orang lain, yang terbaik adalah agama. Oleh karena itu kita harus saling menasihatin satu sama yang lainnya. Maka di kesempatan ini saya nasihati diri saya dan teman-teman sekalian untuk terus mengisi sisa umur kita. Karena kita tidak tahu berapa waktu lagi kita akan hidup dengan amal-amal salih dan ketaatan. Serta meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kelak nanti menerima seluruh amal salih kita dengan pahala yang sempurna. Juga mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Fadhal. Oke, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatannya. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah, baik saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Ustaz, jadi insya Allah kita malam ini akan membahas tentang talk show kita bersama dengan antum. Dan juga ada beberapa pertanyaan, mungkin kita langsung saja Ustaz. Jadi di sini pertanyaan pertama itu, Ustaz belakangan itu sempat ramai narasi pemberitaan di media dan tentang antum. Jadi banyak media yang membuat tajuk di berita dengan judul KPK periksa Ustaz Khalid Basalamah. Dan ini membuat pertanyaan bagi kami sebagai tim dan juga mungkin para jamaah yang ada di Indonesia. Dan mungkin menimbulkan beberapa persepsi dan juga kesalahpahaman Ustaz. Mungkin bagaimana tanggapan antum terhadap pemberitaan seperti ini dan mungkin apa pesan antum kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyikapi sebuah informasi yang beredar Ustaz. Konsep dasar ahli sunnah wal jamaah teman-teman sekalian. Dan antum duduk di majelis ilmu seperti ini belajar tentang konsep ahli sunnah wal jamaah. Yaitu kita taat pada wali amr, taat pada pemerintah. Landasan hukumnya adalah surah An-Nisa ayat 59. Ya alladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah pada Rasul dan taatlah pada pemerintah kalian. Itu yang kami pegangi. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Kalau tersangka, saya nggak ada foto di situ, saya nggak ada statement di situ. Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh. Apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama yang mengurus semua ini. Saya tidak ada hubungannya.
Saya salah satu praktisi di lapangan yang kebetulan Allah amanahkan travel juga melaksanakan ibadah haji. Jadi teman-teman di sana membutuhkan informasi itu. Saya waktu diundang saya tanya ya, kepada penyidiknya, saya ini tersangka. Oh enggak, bukan Ustaz. Bukan. Kami hanya datang untuk Ustaz diundang untuk kita tanya-tanya. Ya, mungkin ada yang butuh disampaikan persaksian atau apa yang diketahui tentang masalah haji dan kuotanya. Oke, kami dukung apapun itu sifatnya, kan gitu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus dukung program-program pemerintah, kan gitu. Kita dukung apapun sifatnya, apa yang bisa saya bantu silakan saya sampaikan. Makanya kan statement yang benar itu adalah memang kami membantu para penyelidik itu untuk menyampaikan. Dan bukan cuma saya, banyak orang yang diundang gitu ya. Cuma mungkin Allahu alam kenapa nama Khalid Basalamah ini kalau sudah naik di media luar biasa seperti gula dan madu gitu ya. Terjual sekali gitu. Sudah ada yang buat karikatur seperti saya sudah di borgol, ada yang ini dan itu. Ya ini kebodohan gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Satu sisi juga teman-teman sekalian, kita ini satu negara, satu bangsa. Kita ini kayak bersaudara ya. Sehatnya satu rumah tangga itu di saat orang tua berhasil membina anak-anaknya, saudara dengan saudaranya saling sayang dan menghormati. Kan harusnya begitu. Kita kan harus saling menyayangi sama-sama warga negara gitu ya. Kita itu bentuknya adalah kalau ada program-program yang baik, teman kita atau saudara kita sebangsa negara, terlepas daripada seagama, sebangsa aja gitu kan. Karena kita memang Bhinneka Tunggal Ika. Oke, apapun yang positif kita dukung. Kalau ada sesuatu yang salah kita ingatkan dan kita luruskan. Saya yakin KPK dibentuk memang untuk tujuan yang baik untuk negara kita. Kita berikan dukungan. Ya. Kalau ada informasi yang butuh kita ditanyakan, sampaikan. Gitu ya. Saya tidak, alhamdulillah, waktu diundang tidak menolak. Karena apa yang mesti dikhawatirkan? Tidak ada kesalahan. Gitu ya. Saya tidak berbuat apa-apa gitu. Kecuali saya memang terlibat di pemerintahan. Kemudian memang pernah ya ada tanda tangan palsu atau apa. Allahu alam. Tapi ini alhamdulillah tidak pernah. Saya di kantor sendiri, di usaha sendiri, ya semua itu juga bergerak alhamdulillah dengan rezeki yang halal, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian, kita ini lebih dewasa dalam menanggapi masalah ini. Dan saya sekaligus juga mengingatkan teman-teman di media, kita lebih baik profesional. Ya. Jangan hanya yang penting tanda kutip terjual beritanya. Sehingga mengangkat judul-judul yang menggelitik supaya orang mau baca. Akhirnya banyak yang nonton. Ini gak benar. Itu gak profesional namanya. Harusnya tulis yang benar apa adanya gitu ya. Supaya nanti informasi yang sampai ke masyarakat itu bentuknya edukasi dan informasi yang benar. Nah itu yang benar. Kalau hanya provokatif untuk apa gitu kan. Supaya sesama warga negara saling menyerang. Ini rapuh sekali kalau ada orang dari negara lain mau masuk ke negara kita. Kondisi begini ini rapuh sekali. Karena mudah sekali kita provokator, saling provokasikan satu sama yang lain ya. Sama warga negara itu terjadi waktu Belanda dulu masuk menjajah kita. Karena mudah sekali kita diprovokasi. Kita harusnya kokoh, kita kuat dalam masalah seperti ini. Jadi ingat, setiap ada informasi teman-teman sekalian sampai, Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang informasi simpang siur, belum kalian tahu kejelasannya, apalagi dari seorang yang fasik, nggak jelas gitu ya, maka jangan buru-buru diterima, jangan buru-buru disebarkan. Itu perkataan Ibnu Katsir 700 tahun yang lalu, pada saat menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 6. Lalu Allah mengatakan, agar jangan sampai kalian menimpahkan satu musibah kepada satu kaum yang membuat kalian dan mereka juga menyesal. Kan gitu. Jadi teman-teman tidak usah terlalu mudah terpengaruh dengan media. Saya udah kenyang hadapin begini sebenarnya. Ya. Ada sedikit masalah apa, pokoknya kalau sudah Khalid Basalamah cuat, langsung jadi masalah. Ada banyak ikhwan, Ustaz, kenapa Ustaz tidak klarifikasi? Apa yang mau diklarifikasi? Untuk apa habis-habisin waktu dan umur untuk itu gitu? Untuk tidak melanggar gitu kan? Kita tidak melanggar untuk apa? Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ya seperti itu. Allahuakbar. Oke, Masya Allah. Semoga Allah menjaga antum dan juga kita semua dari fitnah insya Allah. Oke, mungkin imbauan juga untuk teman-teman di sini untuk tidak mengambil video secara potong-potong ya. Karena kita dikhawatirkan ada fitnah lagi Ustaz. Oke, mungkin untuk selanjutnya Ustaz. Ini terkait fenomena juga Ustaz. Jadi ada sebuah istilah yang baru lahir namanya Wahabi lingkungan Ustaz. Jadi wahabi lingkungan ini didefinisikan sebagai seseorang pihak-pihak yang terlalu kritis terhadap kerusakan lingkungan dan berpegang pada data ilmiah itu dianggap terlalu tekstual atau kaku dalam melihat isu pembangunan dan mereka dituduh untuk menghalangi kemajuan. Padahal menurut data
dari konteks ini itu sudah melampaui ambang batas kerusakan yang mengkhawatirkan. Bagaimana menurut Islam sendiri melihat fenomena ini menurut antum dan juga menurut Islam, khususnya dalam konteks kita sebagai muslim, sebagai khalifah di bumi untuk menjaga amanah lingkungan, Ustaz? Sudah kehabisan istilah ini. Apa hubungannya Wahabi dengan lingkungan gitu? Tapi saya melihat ini kembali kepada pengucapnya sendiri. Ya? Dia pada saat mengucapkan itu karena terlalu kontekstual atau tekstual, bahasa begitu ya. Seakan-akan memang teman-teman kita yang membela supaya tetap mempertahankan keasrian bumi, tumbuh-tumbuhan. Ini berarti kontekstual sekali atau tekstual sekali sehingga tidak mengikuti perkembangan. Nah, ini sebenarnya ini sedang membahasakan tentang diri si pengucap itu. Berarti dia tidak peduli dengan hal-hal sebuah ini. Ya kan gitu. Harusnya kan orang peduli. Mana yang harus dikelola, mana yang tidak boleh dikelola, mana yang harus dibiarkan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Jadi ini kekeliruan. Bagi saya ini hal yang tidak perlu dibahas gitu ya. Orang mau menggunakan istilah apapun terserah ya. Konsep-konsep atau kata-kata yang dikatakan dari dasarnya dari orang Syiah, istilah Wahabi itu terus dikembangkan dengan umat seperti momok yang menakutkan. Apa itu Wahabi? Ini live, mikrofon, ya, antum bisa dengarin, cerna pakai akal sehat. Apa yang menakutkan antum di sini? Wahabi itu momok menakutkan, ya, membuat antum membunuh orang, ya, atau misalnya mencuri harta orang, atau antum pulang dari sini antum lebih merasa dekat dengan Allah. Nah itu yang selalu diserang, yang kemurnian yang mereka katakan kontekstual itu kemurnian kepada nas Al-Quran dan Sunnah, itu yang dianggap kaku. Padahal kita menganggap ada kemurnian. Kalau saya secara rasional ya, saya kalau punya perusahaan, alhamdulillah Allah mudahkan saya punya perusahaan, saya menerapkan sebuah SOP di kantor. Saya sebagai pemilik perusahaan, saya sangat suka kalau pegawai saya jalankan sesuai dengan SOP. Dan saya tidak suka kalau ada staff saya, kalau saya pribadi ya, staff saya yang punya inisiatif mau ngubah SOP semaunya sendiri. Misal saya buat masuk jam 7:30 pagi, keluar jam 5 sore. Lalu ada pegawai bilang, sudahlah saya masuk jam 9 aja. Dia mau langgar, dia semaunya sendiri gitu kan. Dengan alasan, ini pemilik perusahaan terlalu kaku. Ya saya keluarin lah. Kan itu. Ya. Kenapa harus yang kaku sebenarnya siapa ini? Ya. Yang kaku sebenarnya siapa gitu. Ya. Sehingga dengan membawa istilah kekakuan itu atau terlalu tekstual itu kepada seluruh hal. Ini lama-lama kalau dikembangkan apapun nanti bisa ke situ. Ya. Jadi walaupun sampai merusak bumi, menjual negara kalau perlu nggak masalah. Ya. Jangan seperti Wahabi yang terlalu kaku. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau gitu nggak usah dihiraukan teman-teman sekalian. Ya. Anda bisa cerna dengan akal cerdas gitu. Ya. Oke. Tapi syukuran Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana pandangan Islam terhadap seseorang yang di tengah penderitaan kaum muslimin justru menunjukkan kekaguman berlebihan kepada teknologi militer pihak-pihak yang menindas kaum muslimin. Mereka bahkan cenderung merendahkan kondisi umat Islam sendiri yang terbelakang. Bagaimana Ustaz? Kenapa harus begitu? Apa yang mau dibanggakan gitu? Kalau ada secara individual atau perusahaan, non-muslim misalnya, dia berhasil memproduksi sebuah produk dan kita butuh, oke, kita beli saja. Kalau emang kita mau promosikan, kita menjadi cabangnya, agennya, oke, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan umat Islam dan mengatakan umat Islam tidak bisa buat begini, gak bisa jualan begini. Itu keliru. Udah antum nikmati selama itu halal. Bab muamalah sangat terbuka. Boleh kita belanja produk orang non-muslim, boleh kita interaksi dengan mereka. Tapi nggak perlu kita menjatuhkan orang-orang muslim, gitu kan? Dan orang muslim boleh membeli senjata dari mereka. Kasus Nabi Muhammad SAW waktu saat pembebasan kota Mekah, jumlah pasukan muslim itu 10.000 orang. Dan ada setelah pembebasan kota Mekah, mu'allaf masuk Islam dan bergabung dengan pasukan muslim 2.000 orang. Jadi berjumlah 12.000. Waktu itu akan terjadi perang besar di wilayah Hunain dengan suku Hawazim. Nabi SAW butuh senjata. Kebetulan yang punya pabrik, kalau kita sekarang pabrik produksi senjata perang waktu itu adalah Safwan. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal yang meninggal di Badar dalam kondisi kafir, yang menyiksa Bilal dengan batu. Nah ini anaknya dia. Waktu ayahnya meninggal di Badar, yang gantikan sebagai tokoh Mekah Safwan ini. Nah Nabi SAW datang dan negosiasi sama Safwan dalam kondisi Safwan masih kafir waktu itu, belum masuk Islam, agar meminjamkan ya senjata untuk kaum muslimin. Padahal sebenarnya Nabi menang perang waktu itu ya.
Nabi SAW bisa jadikan itu sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Tapi Nabi tidak lakukan. Berarti ada interaksi dengan orang muslim pada saat produk mereka ada. Dan boleh digunakan untuk maslahat muslimin. Tapi jangan kita menjatuhkan umat Islam. Untuk apa? Seakan-akan umat Islam tidak bisa produksi atau yang lainnya. Umat Islam kita dianjurkan, bahkan hukumnya sunnah muakkadah, mempelajari ilmu-ilmu umum. Ya, mempelajari ilmu umum. Kita pelajari ilmu umum, ilmu kedokteran, ilmu apalah IT, perkembangan apa sekarang. Dan kalau ada umat Islam sudah mengerjakan itu, maka sudah fardu kifayah. Ya, atau sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mempelajari sudah cukup, tidak perlu lagi ya, umat Islam menghabiskan semua waktu di sana, gitu kan? Itu sudah cukup. Allah alam. Jadi nggak perlu jatuhkan umat Islam hanya karena ada produk canggih dari orang-orang non Muslim itu. Ya. Oke, taib, syukran Ustaz. Selanjutnya Ustaz, saat ini kita di dunia juga kembali diguncang dengan ketegangan militer antara dua negara yang kita ketahui dan berdampak secara global terhadap umat Islam sendiri. Bagaimana kita menyikapi berita-berita seperti ini? Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang Muslim, Ustaz? Saya bukan ahli perang. Ya. Tapi saya memberikan gambaran jawaban sebagai seorang dai saja. Ini dua negara yang saling serang. Dua-duanya pembenci Islam. Yang satu Iran membantai umat Islam sampai ratusan ribu di Syria, di Irak, di Yaman. Masa kita tutup mata dengan itu? Quran mereka beda sama Quran kita. Semua sahabat dikafirkan oleh mereka. Kecuali 5 atau 6 orang saja. Ummul Mu'min Aisyah dihina-hina. Dari mana kita menganggap diri kita sama dengan mereka ini? Dari sisi mana samanya gitu? Mereka membantu umat Islam, ahli sunnah dengan tidak dan mereka anggap itu ibadah ya. Mereka menganggap itu sebuah ibadah dalam tidak merasa berdosa sama sekali. Begitu juga dengan yang satu lagi, membantu umat Islam di Palestina, sama. Ini zalim dengan zalim, gitu kan? Tapi saya, Allah alhamdulillah dengan kacamata saya ini tanda kutip banyak sekali permainannya gitu ya. Saya bukan ahli strategi perang, tapi saya melihat ini semua adalah permainan yang diatur. Karena ini kayak satu kesatuan ini adik kakak ini atau saudara kembar, sama aja. Ya, mereka mau menunjukkan pada dunia dari dulu itu semenjak pertama gerangan ke Gaza, ini Iran sudah menyatakan akan menyerang Israel, akan melempar rudal dari dulu. Ya kan? Dan rudalnya jatuh ke tanah-tanah kosong, jatuh ke tempat yang tidak jelas, sudah diatur. Ini permainan yang sudah tidak butuh dibahas. Udahlah kita zikir dan belajar ilmu agama saja. Ya. Kita lebih banyak memperbanyak ibadah, nggak usah antum sibukin dengan itu. Apalagi bukan antum sedang pegang senjata perang jadi panglima perang. Kalau satu waktu saya dirobatkan jadi panglima perang, nah baru saya bahas tuh. Ya, Oke, itu Masya Allah, syukran barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, selanjutnya ini tentang keadaan kita Indonesia darurat akidah. Jadi belakangan itu makin sering, terlalu sering muncul berita-berita tentang praktik-praktik kesyirikan di masyarakat dan takhayul dan juga dipercaya oleh masyarakat. Bahkan seringkali viral di media sosial. Dan ini ada sedikit kekhawatiran Ustaz, karena notabene kita merupakan negara muslim terbesar di dunia dan seperti seolah-olah kita mengalami kemunduran dalam akidah. Bagaimana mungkin apa pesan antum untuk agar kita semua masyarakat Indonesia bisa membentengi kita semua dari syirik yang semakin terbuka ini Ustaz? Pancasila, sila 1 itu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tauhid. Esa kan tunggal ya. Tauhid. Qul huwallahu ahad. Ya, gitu. Jadi memang landasan negara kita ini tauhid. Lawannya tauhid syirik. Semua kesyirikan tidak boleh ada harusnya di Indonesia. Tidak boleh ada. Karena memang itu sila pertama kita. Kecuali kita silahnya itu adalah ketuhanan yang bisa disyirikan. Nah, ya kan? Bisa disekutukan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua praktek kesyirikan harusnya tidak boleh di negara kita. Dan melanggar Pancasila. Itu benar. Ya, gitu. Praktek perdukunan. Ya kan? Minta tolong pada jin. Menganggap benda ini keramat. Bisa memberikan manfaat. Apa bedanya kita dengan orang-orang Quraisy dulu? Mereka kalau ditanya Ka'bah ini, Abu Jahal, Abu Lahab ditanya, ini Ka'bah rumahnya siapa? Allah. Siapa yang ciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu kenapa kalian berbuat syirik? Oh, kami cuma jadikan batu-batu ini perantara antara kami sama Allah. Karena itu Allah cap mereka sebagai orang musyrik. Jadi kalau kita hidup semasa dengan Abu Jahal, Abu Lahab, mereka juga sebut nama Allah. Mereka sering mengucapkan Allahumma, gitu kan? Makanya dalam Al-Quran dikekalkan oleh Allah, wa idza sa'altum man khalaqas samawati wa la yakunallah. Hai Muhammad, kalau kau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ditanya, kalau gitu kenapa kalian sembah patung-patung ini untuk apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak sembah kecuali kami jadikan ini
sebagai perantara antara kami sama Allah. Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh perantara. Jadi memang agama kita melarang syirik. Pondasi negara kita adalah tauhid. Ya harus memang tidak boleh ada. Dan fenomena seperti ini harusnya memang ya itu dihilangkan ya, tidak boleh ada. Keyakinan-keyakinan yang membawa pada kesyirikan. Sedangkan menggantung jimat saja, kata Nabi SAW, man Allah kata imam fakat asyrak. Sampai menggantung jimat di tubuhnya atau di satu benda di rumahnya, di kendaraannya, maka dia terbuat kesyirikan. Nah, dan itu sudah jelas sebab syirik ini luar biasa. Satu-satunya dosa yang Allah Azza wa Jalla tidak akan maafkan di hari kiamat nanti. Dosa yang lain masih kemungkinan bisa dimaafkan di timbangan amal, kecuali syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bicara kekufuran ya. Tidak bicara orang yang murtad, tidak bicara orang yang kafir. Karena syirik ini banyaknya orang mengaku muslim, tapi dia sekutukan Allah dengan jin, ya kan? Dengan benda-benda mati, jimat, dengan apalah ritual-ritual panggil-panggil dewa dan segala macam. Nah ini, jadi mereka ini masuk ke dalam bab syirik. Jadi yang dimaksud sini adalah orang-orang muslim, tapi mereka melakukan kesyirikan. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampuni dosa-dosa syirik. Dan Allah mengampuni selain itu siapapun yang diinginkan. 2 kali Allah ulangi dalam surah An-Nisa ayat ini. Jadi nanti kalau ditimbangan amal ditemukan ada kesyirikannya, udah selesai. Gak ada lagi syafaat, gak ada lagi pertolongan, udah selesai. Tapi kalau masih kurang sholatnya, mungkin dia pernah naudzubillah buka pintu zina, pernah berdosa, masih ada toleransi. Kemungkinan besar dia masih bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah bagi pelaku dosa besar di hari kiamat kecuali syirik ya. Semua dosa besar maka tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kata Nabi SAW, kalau Allah mau Allah maafkan, kalau Allah mau Allah siksa. Kita nggak bisa misalnya, antum temukan ada tetangga antum tiap malam berzina, tiap malam mabuk, tapi dia muslim. Meninggal langsung kita bilang, ini ahli neraka. Nggak boleh. Kita nggak boleh vonis begitu. Kecuali dia jelas meninggal dalam keadaan kafir. Tapi kita mengatakan dia di bawah masyiatillah. Nanti di hari kiamat dia timbangan amal. Kalau Allah mau hukum ya haknya Allah. Allah maafkan haknya Allah. Nah seperti itu. Jadi kita memang teman-teman sekalian harus menjauhi semua fenomena syirik ini. Jadi tidak boleh murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat semua nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah. Ya, tidak ada satupun di antara mereka justru yang mendukung kesyirikan. Jadi fenomena seperti ini semua harus dijauhi teman-teman sekalian, dihindari ya. Oke, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, selanjutnya ini merupakan berita-berita menyedihkan karena akhir-akhir ini banyak kita menyaksikan gelombang pemutusan hubungan kerja ataupun PHK secara massal di berbagai perusahaan di Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita anggap merupakan perusahaan yang stabil, Ustaz. Dan dalam pandangan Islam sendiri, bagaimana seharusnya kita memaknai kehilangan pekerjaan ini mungkin secara iman kita ataupun dalam kesabaran, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ini sebelum saya jawab teman-teman, saya tidak tahu masalah pertanyaan ini siapa yang dimaksud ya. Perusahaan mana? Jadi ditanya di majelis kami maka secara global. Saya pun menjawab secara global. Jadi jangan ada kalau kita berikan jawaban terus perusahaan itu tersinggung atau apa itu tidak ada maksud di situ ya. Kalau saya melihat saya membagi masalah-masalah seperti ini karena kebetulan juga saya bergerak di bisnis. Maka kasus PHK pegawai kita lihat dulu apa permasalahannya. Kalau permasalahannya itu memang karena perusahaan rugi, tidak memungkinkan untuk mempertahankan jumlah pegawai yang banyak. Sudah disampaikan baik-baik kepada pegawainya, kita akan ada pengurangan pegawai, sudah mengikuti peraturan pemerintah di dinas tenaga kerja misalnya. Oke, udah tidak ada masalah. Karena memang tidak mungkin. Antum mau bertahan di perusahaan itu mau digaji dengan apa? Mereka lagi rugi, kan gitu contohnya. Tapi kalau memang mereka putuskan sepihak, setahu saya ya ada beberapa ikhwah kita yang kerja di dinas tenaga kerja itu pernah kami diskusi masalah itu ya. Dan memang ada peraturan-peraturan pemerintah kita yang bisa si pegawai itu menuntut. Kenapa harus diberhentikan? Apa sebabnya? Gitu kan? Kalau tadi perusahaan itu stabil, tapi dia sengaja memberhentikan tanpa ada alasan, dia tanda tanya ini zalim. Ya. Ini dalam kondisi zalim, kita tidak boleh teman-teman sekalian ya. Jadi Allahu a'lam, karena ini secara global, saya juga tidak tahu siapa yang dimaksud, maka saya melihat dengan pembagian seperti tadi. Ya. Tinggal bagaimana kondisi saya kalau saya sudah terlanjur di PHK. Sepihak misalnya, anggaplah perusahaan itu memberhentikan. Langkah yang terbaik bagi seorang muslim adalah selalu bersangka baik dengan keputusan apapun yang sedang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian.
Dalam firman Allah ini juga ada lawan ayat. Jadi satu ayat tapi dia berbeda lagi. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Berapa banyak kita teman-teman sekalian tidak jadi nikah sama si fulan. Kita tahu permasalahan dan keuntungan kita nggak nikah mungkin setelah 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Atau bahkan dalam waktu dekat. Cuma sebulan 2 bulan ternyata baru ketahuan dia itu sifatnya begini dan begitu misalnya. Berapa banyak sekolah yang tidak jadi kita masuk jurusannya. Ternyata dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memang jurusan sekarang lebih baik. Begitu seterusnya. Kalau kita bersangka baik maka insya Allah sesuai dengan prasangkaan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku. Faliyadunnu bima sya. Kata Allah SWT. Dia boleh sangka apa yang dia inginkan. Boleh sangka baik dengan Allah. Oh berarti memang Allah tidak ingin saya bekerja di sini. Udah. Tinggal ikhtiar cari tempat lain. Gitu ya. Saya pernah berbicara dengan seorang pengusaha. Masih muda. Muslim. Waktu itu di Jawa Timur. Lalu dia bicara tentang masalah bagaimana menguatkan dirinya. Karena dia harus meninggalkan satu tempat pekerjaan yang sumbernya haram. Tepatnya dari hasil riba. Terus saya tanya, umur Anda berapa sekarang? Dia bilang 27 tahun Ustaz. Baik, sudah berapa lama bekerja? Dia bilang sekitar 5 tahun. Mulai dari tamat kuliah 22 tahun sampai umur 27 tahun. Sebelumnya, siapa yang biayai? Income dari situ? Dia bilang iya. Saya tanya, income-nya dari kerja? Dia bilang iya 5 tahun. Baik, sebelumnya 22 tahun ke belakang. Dari mana pendapatannya? Oh, kedua orang tua yang biayai. Terus saya bilang sama dia, subhanallah, 22 tahun Allah menjamin antum, ya, menjamin Anda dalam makanan, minuman, digerakkan orang tua untuk membiayai kuliah. Jauh sebelumnya lagi, sebelum lahir, belum kita hitung hari pertama lahir di muka bumi masih di rahim ibu, 9 bulan. Kita kan kalau hitung umur kita nggak pernah kita hitung yang 9 bulan di perut kan, ya nggak? Pasti kita hitung mulai baru lahir kan. Padahal sebenarnya kita sudah mulai ada ruhnya di 4 bulan di rahim ibu. Itu dari mana? Siapa yang memberikan kita makan? Dan kalau kita lihat kantongnya bayi itu air isinya, air ketuban. Bagaimana kita bisa hidup di saat itu? Siapa yang membuat plasentanya? Bagaimana ibu kita digerakkan untuk mengkonsumsi nutrisi yang cukup dan ditransfer di situ dan diberikan kepada si bayi tadi kan begitu. Jadi kenapa sekarang setelah cerdas jadi sarjana justru ketakutan dengan rezeki? Harusnya lebih percaya diri kan gitu. Dan sederhana teman-teman, ini yang saya bagi tipsnya, ini juga yang saya pikirkan begitu ya dalam hidup saya, konsep sederhana. Setiap ada masalah, pikirkan dan langsung ke 6 huruf ini, solusi. Gak usah lagi bahas kenapa terjadi. Udah antum di PHK, oh solusinya apa? Udah cari kerja lain, udah selesai, begitu aja sederhana. Udah langsung kita buka lembaran baru, ini sudah tidak mungkin, apalagi kalau sudah tidak mungkin ya. Kecuali antum cuma dapat surat peringatan SP1 karena ada satu pelanggaran, antum masih bisa negosiasi, masih bisa minta maaf dan perbaiki, oke. Tapi kalau sudah di PHK, perusahaan sudah ambil keputusan, antum mau renge-renge juga untuk apa? Bahkan kalau antum nuntut juga mungkin akan panjang, membuang-buang waktu. Mungkin di saat antum mengajukan keluhannya ke Disnaker atau yang lembaga-lembaga yang semisalnya misalnya, maka akan mengambil banyak waktu, kan itu. Yang mungkin sebulan itu antum bisa pakai untuk cari rezeki. Berapa banyak ikhwah kita tadinya terikat dengan satu lembaga kerja. Tapi subhanallah setelah dia ya keluar, karena di PHK dia keluar, terutama waktu pandemi kemarin ya, ternyata banyak hikmah yang mereka ambil. Karena terdesak, manusia kalau terdesak muncul banyak idenya. Muncullah ide untuk mulai usaha dan akhirnya berkembang usahanya. Yang tadinya kalau dia terikat dengan satu lembaga mungkin dia tidak akan mengembangkan usaha itu misalnya. Jadi banyak hikmah. Kalau saran saya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, ya pasti ini yang terbaik yang Allah pilihkan buat saya. Yang kedua, langsung 6 huruf tadi solusinya. Pekerjaan hilang, maka kerja, cari kerjaan lain, gitu kan? Tidak dapat makan sini ya, makan di tempat yang lain. Tidak bisa nikah sama ini, ya nikah sama yang lain. Selesai, sederhanakan saja, gitu kan? Nah seperti itu kurang lebih gambar. Dan yang ketiga, jangan lupa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ujian itu dalam kehidupan kita teman-teman adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menarik kita supaya kita lebih dekat dengan Dia. Karena kalau ada ujian kita jadi mau dekat dengan Allah, lebih khusyuk dalam berdoa. Mungkin di saat antum ada masalah, lagi butuh sekali bantuan Allah, antum bisa tetesin air mata. Mungkin kalau tidak ada masalah sulit sekali kita untuk menangis kan itu. Nah itu nikmat ibadah itu didapatkan memang dengan ujian, Allahu a'lam. Ya.
Oke, Taib, syukur Ustaz. Mungkin kita cukupkan tentang permasalahan-permasalahan Ustaz. Selanjutnya kita mungkin beranjak ke masalah ibadah Ustaz. Karena insya Allah mungkin sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Muharram. Dan mungkin kita belum mengetahui kembali ya, bulan Muharram sendiri apa sih yang terkandung di dalamnya. Mungkin sejarah-sejarahnya agar kita lebih termotivasi Ustaz untuk beribadah di bulan ini. Bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan. Bulan Hurum namanya ya. Bulan yang dimuliakan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36-nya. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah, masih dalam ayat tapi ini saksi bahasan. Ini sudah sering kita sampaikan ayat ini ya. Terjemahannya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang sudah Allah tentukan dari semenjak penciptaan langit dan bumi. Ini bulan-bulan Hijriah. Muharram yang pertama, ini yang tadi ditanyakan. Bulan Safar yang kedua, Jumadil Ula, Rabiul Awal yang ketiga, Rabiul Tsani yang keempat, Jumadil Ula yang kelima, Jumadil Tsani yang keenam, Rajab yang ketujuh, Sya'ban yang kedelapan, Ramadan ke-9, Syawal ke-10, Dzulqa'dah 11 dan Dzulhijjah bulan 12. Allah mengatakan ini sudah Allah tentukan harusnya menjadi pertanggalan kita dari semenjak penciptaan langit dan bumi, dan diantaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan itu secara khusus. Nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan 4 bulan ini adalah bulan Rajab yang terhimpit antara Jumadi dan Sya'ban, dan 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Jadi kita sekarang di akhir bulan Dzulhijjah. Kita masih ada di salah satu bulan yang dimuliakan. Dan nanti bulan Muharram masuk bulan juga yang dimuliakan. Di sini ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat menafsirkan At-Taubah ayat 36 ini, bahwasanya Allah memuliakan bulan-bulan 4 ini berarti menandakan dosa apapun yang dikerjakan di situ akan dilipat gandakan hukumannya, dan amal soleh apapun akan dilipat gandakan balasannya. Itu juga dinukil dari perkataan Qatadah rahimahullah dan beberapa ulama-ulama hampir sepakat dengan masalah itu. Jadi yang pertama, karena dia adalah salah satu dari bulan yang dimuliakan. Jadi amal soleh apapun yang antum kerjakan, dari sholat 5 waktu, dari sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, puasa sunnah, zikir, majlis ilmu, semua itu di bulan-bulan ini lebih banyak pahalanya. Ini adalah bulan-bulan yang mendampingi atau menyaingi bulan Ramadan, walaupun Ramadan lebih afdal gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di bulan Muharram ini ada satu kejadian dan dianjurkan memang kita untuk berpuasa. Waktu Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim tiba di Madinah, dinukil dari beberapa sahabat, maka beliau menemukan orang-orang Yahudi lagi berpuasa di tanggal 10 Muharram, dikenal dengan Ashura. Maka pada saat itu pun Nabi SAW bertanya, kenapa? Orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Mereka bilang karena hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dan juga Nabi Musa. Maksudnya dari kejaran Fir'aun. Maka Musa pun berpuasa karena tanda syukur. Kami pun mengikuti itu. Maka kata Nabi SAW, kami dan aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharramnya. Nah seperti kemarin bulan Dzulhijjah, kita yang sedang tidak haji puasa tanggal 9 hari Arafah, bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Nah di bulan Muharram di tanggal 10-nya, Ashura ya, hari 10-nya. Itu kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Jadi satu hari puasa mengampuni 365 hari dosa gitu ya. Dan pernah dalam satu riwayat juga beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tapi kalau kita puasa pada hari ini Yahudi bahkan Nasrani juga memuliakan 10 Muharram, terutama orang-orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kita masih hidup atau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan dengan 9-nya, Tasu'a, tanggal 9. Tujuannya agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Maka ini diantaranya gitu ya. Dan puasa apapun yang antum kerjakan di bulan Muharram, Senin Kamis, Ayyamul Bid, itu tetap lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan lain dari puasa-puasa yang sama. Senin Kamis, Ayyamul Bid. Karena kata Nabi SAW, puasa yang paling mulia setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah Muharram. Oleh karena itu kita berpuasa. Tapi bukan berarti di sini kita berpuasa sebulan penuh. Puasa-puasa yang rutin aja, Senin Kamis, Ayyamul Bid gitu ya. Terus ditambah mungkin 9 dan 10 ya, bulan Muharram. Nah kalau antum mau nyambung misalnya kan 9, 10 itu 9 sama 10. Nah tanggal 11-nya kan bukan Ayyamul Bid ya. Tapi kalau antum mau niatkan untuk puasa
tatawu, pendekatan diri kepada Allah, maka kita bisa gabung tuh. 9, 10 niat Taswa dan Asyura, 11, 12-nya ini puasa sifatnya tatawu tambahan, kemudian 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bidnya, gitu kan. Maka itu bisa dijadikan satu pekan untuk berpuasa. Ya ini Allahu alam. Kalau yang lainnya saya tidak ingat sekarang apakah memang ada tambahan-tambahan berhubungan dengan masalah kejadian di bulan Muharram itu ya. Kalau dihubungkan dengan masalah peperangan, cukup banyak peperangan yang terjadi di bulan Muharram dan itu mungkin tidak perlu menjadi bahasan kita. Ya. Oke, syukran Ustaz. Di bulan Muharram sendiri juga merupakan momen tahun baru Islam Ustaz. Kita melihat bahwa Yahudi dan Nasrani itu merayakan tahun baru mereka dengan euforia, bersukacita dan pesta pora. Bagaimana kalau kita juga sebagai seorang Muslim merayakan tahun baru ini dengan kegiatan serupa Ustaz? Kita ini pengikut Rasulullah. Ya. Tidak ada guru dan kiai seorang Muslim di seluruh muka bumi ini kecuali satu orang. Itulah Nabi Muhammad SAW. Itu guru kita semua. Yang paling tepat adalah kita sebagai murid dan umat mengikuti apa yang guru kita contohkan. Nabi SAW waktu pertama hijrah di Madinah, itulah dikenal tahun pertama Hijriah. Kita kan 1446 Hijriah sekarang, kita kan akan masuk 1447. Berarti sudah 1446 tahun lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Pertanyaan sederhana, apakah selama hidup di Madinah mulai tahun 1 Hijriah sampai tahun 11, awal tahun 11 Hijriah belum meninggal dunia, belum pernah merayakan ini? Karena hijrahnya, karena satu tahun barunya gitu ya, dianggap tahun baru. Karena istilah tahun baru tidak dikenal dalam Islam sebenarnya. Tidak dikenal. Dikenalin dari orang-orang non-Muslim. Maka kita banyak umat Islam mau memindahkan itu menarik kepada umat Islam. Kita tidak pernah mengenal itu. Bagi kita tadi bulan-bulan yang dimuliakan iya ada, gitu ya. Bulan Ramadan iya ada. Ibadah tertentu kalau ada dalilnya kita mengatakan ada. Nah sebatas itu saja. Ya, jadi tidak perlu ada acara khusus sebenarnya, gitu kan? Karena membuat acara khusus apalagi ritual diharapkan nanti dikhawatirkan jangan sampai nanti malah melanggar sunnah Nabi SAW karena Nabi sendiri tidak pernah contohkan. Apakah kita lebih tahu dari Nabi? Kan nggak mungkin ya. Nabi SAW pasti lebih tahu. Coba antum cari satu aja riwayat. Nabi pernah nggak rayain tentang masalah tahun baru Islam, 1 Muharram? Belum pernah ada riwayat masalah itu. Dan kita rugi apa kalau kita tidak merayakannya? Dan tidak usah semua yang dirayakan oleh orang non-Muslim. Kata seakan-akan Nasrani rayain, masa kita nggak rayain? Ya, biarin aja mereka rayain. Ngapain ikut-ikutan? Kan tidak usah ikut-ikutan gitu kan? Sama juga mereka punya misal contoh Hari Ibu. Saya sempat baca salah satu sejarahnya, karena mereka di negara-negara barat ini, kalau sudah 17 tahun ke atas mereka kan sudah bebas ya. Bahkan bisa tuntut orang tuanya, bisa coba minuman keras. Pokoknya mereka sudah bebas gitu ya. Dan mereka kalau sudah mulai kerja, orang tuanya sudah tua, jarang di antara mereka yang mau urus orang tuanya, dimasukkan panti jompo. Ya. Jadi sudah jarang diurus orang tuanya. Ada yang bahkan saya baca kisahnya itu, orang tuanya sudah meninggal, ditelepon sama panti jompo. Dia bilang oke, berapa biayanya ditransfer, udah dikubur, dia tidak pernah pusing. Memang seperti itu. Akhirnya orang-orang tua ini pada minta supaya dibuat ada hari khusus mengenang orang tua. Kalau kita nggak ada itu. Setiap detik kita mengejar bakti kita pada orang tua. Hidup atau sudah mati, kita nggak butuh setahun sekali hari ibu, nggak butuh. Kita setiap hari ibu kita bantu, gitu kan? Setiap hari kita kejar pahala dari dia. Hidup ataupun sudah mati. Kita tahu kan kita mengejar amal soleh itu kan. Bahkan termasuk amal yang afdal setelah iman kepada Allah adalah bakti pada kedua orang tua. Contohnya. Nah untuk apa kita ikut-ikutin mereka? Kan gitu. Jadi ini salah satu hal yang mesti kita fahami teman-teman. Jadi tidak semua apa yang dari non-muslim kita ciplak dan kita harus paksakan masuk ke agama kita. Dan lebih kita khawatirkan lagi adalah sabda Nabi SAW. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum maka dia bisa sama dengan mereka. Mereka trompetan, mereka petasan, kita juga ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu fenomenanya mereka. Untuk apa kita ikutin dalam masalah ini? Bagi teman-teman yang masih suka, saya cuma kasih satu pertanyaan. Kalau Anda tidak lakukan, kenapa? Apa yang kurang? Tidur cepat, gak harus tunggu jam 12 malam, badannya sehat, enak. Trompet-trompet itu di kuping orang, ganggu orang, klakson, ganggu macet jalanan. Untuk apa? Lewat sholat malamnya, lewat sholat subuhnya, gak ada manfaat sama sekali. Buang-buang waktu gitu kan. Tapi kalau Anda mau lakukan silahkan. Nanti dipelintir lagi gitu kan. Ya udah buat deh terserah. Yang penting tahu konsekuensinya. Iya kan.
Sholat malam, sholat subuh tepat waktu, tidak menyerupai orang kafir, surga loh itu. Nah, kalau lawannya antum tebak sendiri. Ya, ya. Oke, syukuran Ustaz. Kita tersisa 2 pertanyaan lagi Ustaz, dan ini tentang rumah tangga insya Allah Ustaz. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah, Ustadz, dari hamba Allah 30 tahun akhwat, Ustadz, sejauh mana saya harus mendukung suami saya? Karena suami saya sudah bekerja setiap hari, tapi memang pendapatannya masih belum cukup untuk mendukung perekonomian keluarga kami. Hutang setiap hari semakin menumpuk, membuat saya terkadang menjadi labil dan pikiran saya tidak karuan. Berikan saya nasihat yang baik, Ustaz. Hiduplah apa adanya, teman-teman. Ya, selama kita mau hidup apa adanya, yang depan mata itu yang kita nikmati, saya yakin semuanya cukup. Ya, saya yakin semuanya cukup. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini tidak banyak, teman-teman sekalian. Tidak banyak. 1.500 sampai 2.500 kalori. Coba antum cek nanti searching di Google, kalorinya kerupuk berapa? Lihat. Coba searching. Biar antum tahu itu. Satu kerupuk itu kalorinya banyak banget itu. Ya. Antum makan kalau diakumulasi, walaupun nutrisinya tidak seperti kalau kita makan yang lain, tetapi kalorinya terpenuhi. Gitu. Dan tergantung persepsi kita. Kalau saya biasanya, saya makan sehari sekali. Maksimal 2 kali sehari. Hidup, alhamdulillah. Gak ada masalah. Karena persepsi saya, oh ini sudah cukup buat saya. Udah. Tapi kalau kita selalu bilang gak cukup, ya gak cukup terus. Kan gitu. Itu tergantung kita bagaimana mengelolanya. Kalau kita coba menikmati apa yang ada, kita syukuri, maka insya Allah akan cukup. Ini secara global dulu ya. Nah sekarang bagaimana ukhti kita ini menghadapi rumah tangganya yang utang terus menumpuk dan pendapatan suami belum mencukupi. Nah ini bagaimana mengelola saya, bagaimana memanage saja. Ya, kalau suami hanya mampu, ukhti karimah, ukhti yang terhormat ini, kalau suami hanya mampu membeli, misal kita bicara paling buruknya cuma bisa beli 1 bungkus nasi per hari, contoh, ya udah makanlah berdua di situ, nggak ada piring, makan di daun pisang, nggak apa-apa. Makan, itulah cinta yang sebenarnya kan gitu. Ya udah hidup sesuai dengan kemampuan suami, jangan dipaksakan. Oh kayaknya nggak cukup kalau kita 1 bungkus nih, kita harus makan 2 bungkus, 3 bungkus per hari. Nah kemampuannya tidak mampu, hanya terpaksa utang kan gitu. Jadi kita teman-teman sekalian tergantung kondisi dan keadaan. Kalau kita lihat riwayat para sahabat ya, mereka yang tidak punya makanan, maka mereka dalam satu peperangan pernah, beberapa sahabat menukil, kami pernah diutus Nabi SAW berperang, kami hanya makan sehari 1 butir kurma dengan cara mengisapnya. Kenapa? Karena mereka bisa menerimanya itu. Kondisinya bisa diterima. Bukan saya bilang jangan berusaha ya. Karena kondisi ukhti yang sedang bertanya ini kan bagaimana menenangkan diri. Sementara utang terus bertambah. Ya coba lebih disyukuri dan dipas-pasin udah. Berhenti melihat teman-teman sekalian tetangga di sebelah. Ya. Atau kita nonton di media, ini yang paling berpengaruh sekarang media nih. Buka makanan enak, restoran tersohor apa sekarang. Wah keluar semua menu-menunya. Minta harus beli itu. Ya susah. Kalau ada uang gak ada masalah. Masalahnya lagi tidak ada uang. Mata kita ini punya nafsu juga ya. Mata itu punya nafsu, hidung, semua ini ada nafsunya. Nafsu mata itu melihat. Terbukti kalau antum mau ikuti nafsu makan, kalau kita lagi puasa, semua kita mau beli kalau mau buka puasa kan. Itu nafsu makan, nafsu mata. Nanti gak dimakan juga. Jadi bisa dikontrol sebenarnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, coba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri ya. Kemudian yang ketiga, negosiasi sama pemilik utang ini. Siapa tahu memang ada di antara mereka yang Allah lunakkan hatinya, datang ini kondisi kami, sebenarnya kami ini kesulitan membayar utang. Bisa nggak utang ini dimaafkan saja, misal. Atau ada jalan keluar nggak? Pendapatan kami misalnya 1 bulan 2,5 juta. Kami harus bayar utang 300.000. Pengeluaran kami 2 juta. Ini nggak cukup. Bagaimana solusinya? Supaya jangan dianggap saya lari. Ya, diskusi. Karena biasanya pemilik piutang itu teman-teman sekalian marah kalau yang utang ini lari kan gitu. Ditelepon susah. Bahkan dia lebih galak daripada orang pemilik uang gitu ya. Ini agak aneh memang gitu ya. Karena seakan-akan pemilik piutang yang salah. Nah makanya Nabi SAW mengingatkan kita masalah itu. Jadi orang mukmin itu sangat mudah kalau meminjamkan uang, transaksi, sangat mudah juga kalau menagih ataupun dia mengembalikan haknya semua atau memberikan hak orang lain, itu semua bagian daripada ibadah.
Ya, Allahu a'lam. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Dan ini sebetulnya dari Ikwan, anak kutip dari kolom komentar kita. Ustadz, istri saya seringkali menolak untuk berhubungan intim dengan alasan capek ngurus anak dan yang lain-lain Ustaz. Bagaimana kira-kira Ustaz? Pijit aja dulu dia. Hah? Masa yang begini saya harus jawab? Di majelis lagi ditanya. Rayulah dia, ya kan? Ngobrol dulu, ajak mandi sama-sama. Kan Nabi mandi sama Aisyah. Ya. Biasanya itu kena kepenatan ada, apalagi kalau anaknya banyak 3, 4, dia sendirian, antum tidak siapin asisten rumah tangga ya mungkin dia sumpek gitu ya. Ngobrol lah sama dia dulu, hilangkan penatnya, diskusi, hibur dia, gitu kan. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kami, kalau di luar rumah kami, laki-laki ini ya, maka kami seperti serius, jujur, profesional dan segala macam. Kerja keras, serius, jujur, profesional dan segala macam. Tapi kalau kamu masuk ke rumah kami, kami menjadi seperti anak kecil. Pribadi antum berubah semuanya. Banyak bercanda, banyak ngobrol. 8 jam, 10 jam istri antum nunggu di rumah. Dia butuh juga datang, antum ngobrol. Sekarang antum datang tiba-tiba dengan otoriternya, mukanya musam, mana makanan? Mana minuman? Ayo kita tidur. Ini apa ini? Kan tidak cocok, tidak pas ya. Dan Nabi SAW mengatakan, akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Terus tolok ukur akhlak. Wa khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Maksudnya istrinya di sini. Muamalahnya, gitu kan? Ada saja untuk bermuamalah. Saya yakin insya Allah teman-teman sekalian mungkin yang sudah berompakan tahu masalah itu. Kalau saya masuk rumah, saya ngobrol dulu, tanyakan tentang kegiatan dia apa saja, apa yang merasa menjadi beban boleh dia bahasakan, gitu ya. Setelah selesai semuanya, kalau kita memang ada sebuah hadiah yang bisa kita kasih hadiah. Ya kita pun bersih-bersih dulu. Insya Allah setelah itu akan ada kok, gitu kan. Tapi kalau memang kita datang dengan otoriternya, dengan kasarnya, mungkin akan akumulasi rasa capek itu, ya. Sama juga dengan keluhan-keluhan istri kalau disampaikan, teman-teman sekalian kita pecahkan dengan cara kita, ya. Tapi cara ini bijaksana. Contoh misalnya, istri datang nih menyampaikan, ini kakak sama adik tadi berantem nih. Kalau cara antum pakai pengadilan, misalnya panggil kakaknya, kenapa tadi kamu pukul adik kamu? Sini dijewer. Ini istri antum makin sakit hati nanti, karena itu anaknya, walaupun dia keluhkan. Beda caranya gitu kan. Jadi lebih baik kita rangkul keduanya, kita nasihatin dengan baik-baik ya. Kita buat supaya mereka saling berbagi, berikan hadiah, saling berbagi, saling memaafkan, saling pelukan. Saya sering lakukan kepada anak-anak, tiba-tiba jadi baik suasananya. Contohnya gitu ya. Allahu a'lam. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi insya Allah banyak berdoa kepada Allah. Kemudian cobalah mengenal karakter pasangan satu sama yang lain. Lihat suasana, kondisi dan keadaan gitu ya. Kalau emang antum pulang ke rumah istri antum belum capek sekali, nggak memungkinkan ya sudah. Antum masih punya waktu besok sebelum bekerja, habis subuh dan seterusnya itu masih banyak waktu yang bisa dilakukan interaksi itu. Ya biasanya kalau kita menghibur, menghilangkan rasa sumpeknya, memenuhi kebutuhan, insya Allah itu akan bisa terjawab. Allahu a'lam. Sudah cukup Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, semoga semua yang hadir, offline atau online dikabulkan hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga stabilitas dan keamanan negara kita. Allah juga memakmurkan negeri kita, melunasi utang-utangnya dan memberi petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah untuk membantu menjaga stabilitas dan juga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Dan siapapun yang inginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita dan keluarga kita, semoga tipu daya mereka dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Dan semoga seluruh umat Islam yang tertindas di muka bumi dimanapun berada, terutama di Palestina, Allah berikan kepada mereka kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, yang saya yakin dan anda juga pasti yakin semua sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya kelak tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin.
Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya istighfar dan memohon maaf kepada jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.